Waalaikumsalam. Iya Mbak, tadi silakan masuk. Ya Bu. Mari Mbak, silakan duduk di sini dengan senyamannya mungkin. Makasih ya Bu. Ya Mbak, Ibu senang sekali berjumpa denganmu Mbak. Ya Bu, terima kasih. Saya juga senang berjumpa dengan Ibu. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Kabar saya hari ini cukup kurang baik Bu. Oh iya, saya mendengar dari wali kelas bahwa kami itu terlibat dalam tawuran beberapa hari yang lalu. Apakah itu benar Mbak? Benar Bu. Baiklah Mbak, jika itu benar, Ibu akan memberikan hasil individu terkait masalah yang Mbak hadapi. Dan dalam situasi ini, kita manfaatkan waktu selama 20 ini dengan sebaiknya ya. Sebelum kita lanjut pembicaraan ini, karena ini pembicaraan kita, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah Mbak sudah mengikuti proses konseling. Belum dulu, saya belum pernah mengikuti proses konseling dimanapun. Dengan Mbak begitu, itu akan sedikit menjelaskan proses konseling. Jadi di dalam proses konseling ini, saya selaku konselor akan membantu Mbak dalam menemukan inti permasalahan yang dihadapi, lalu memahaminya dan menyelesaikannya permasalahan itu. Dan juga di dalam proses konseling ini terdapat asas kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi Mbak Dia jangan takut atau jangan cemas akan kerahasiaan Mbak Dia saat menceritakan permasalahannya. Begitu Mbak, apakah sudah paham? Baik Bu, saya sudah paham dan mengerti yang dimaksud. Baiklah Mbak, jadi Mbak ini terlibat dalam tawuran. Jika tidak keberatan, coba Mbak ceritakan permasalahannya. Jadi begini Bu, saya terlibat dalam tawuran dan masalah itu cukup mengganggu pikiran saya Bu. Dan saya pun bingung harus mulai menceritakan permasalahan itu dari mana, karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Masa ini sudah berlangsung selama beberapa hari, pasti Mbak merasa tidak nyaman bukan? Iya Bu, memang saya merasakan perasaan yang tidak nyaman akhir-akhir ini. Iya Mbak, saya mengerti bagaimana perasaanmu. Oleh sebab itu, cobalah ceritakan masalahnya lebih detail lagi. Jadi begini Bu, saya terlibat tawuran karena ada beberapa teman saya yang diprovokasi oleh orang lain Bu. Jika Ibu boleh tahu provokasi seperti apa ya Mbak? Mereka semua mengejek dan memancing emosi kami Bu, dan misalkan kami juga tidak akan terima kenaan hal itu. Saya mengerti Mbak, provokasi itu memang bisa membuat kita sulit dalam mengendalikan diri. Dan apa yang terjadi setelah Mbak Dia terlibat dalam tawuran seperti itu? Jadi begitu, saya merasa setelah terlibat dalam hal itu mengakibatkan prestasi saya menjadi turun, dan juga saya merasa terasingkan oleh teman-teman kelas saya yang tidak terlibat dalam tawuran. Baiklah Mbak, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, Ibu dapat memahami permasalahan yang Mbak Dia hadapi. Jadi Mbak Dia ini terlibat dalam tawuran karena diprovokasi oleh sekolah lain, yaitu mereka mengejek dan memancing emosi Mbak Dia. Dan setelah Mbak Dia terlibat dalam tawuran itu mengakibatkan Mbak Dia mengalami prestasinya menjadi menurun dan juga merasa terasingkan oleh teman-temannya. Nah, jadi dari permasalahan tersebut, manakah yang paling mengganggu pikiran Mbak Dia saat ini? Baik Bu, ya, sebenarnya semua masalah itu benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tapi yang membuat pikiran saya terbebani yaitu terlibat masalah tawuran tersebut. Keadaan ini sungguh membuat saya merasa takut akan masa depan saya, dan saya juga tidak ingin membuat orang tua saya menjadi kecewa terhadap diri saya Bu.
Baiklah Mbak, ternyata Mbak Jen sudah mampu memahami permasalahan yang Mbak Jen hadapi. Kalau begitu, saya sudah paham akan, tetapi saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini agar saya tidak terlibat lagi dalam tawuran dulu. Jadi begini Mbak, saya ingin fokuskan agar bagian ini tidak terlibat lagi dalam tawuran yang di masa yang akan datang. Jadi di dalam proses konseling ini saya akan menggunakan dua teknik konseling, yaitu pengelolaan diri dan juga pengkondisian aversi. Begitu ya Mbak ya? Baik Bu. Pertama, mari kita bicarakan tentang pengelolaan diri. Teknik ini bisa membantu Mbak dalam mengendalikan emosi dan perilaku. Misalnya, ketika kamu merasa diprovokasi, apa yang biasanya kamu rasakan, Mbak? Saya merasa marah dan tidak bisa menahan diri untuk membalas dulu. Itu reaksi yang normal, Mbak. Namun, penting untuk menemukan cara agar kita ini bisa mengendalikan kemarahan. Salah satunya dengan cara mengambil nafas dalam-dalam dan menghitung 1 sampai 10 sebelum merespon. Bagaimana menurut Mbak Dia? Baik Bu, saya bisa mencoba itu. Bagus, selain itu kamu bisa mencoba memikirkan konsekuensi dari tindakan itu. Misalnya, jika kamu ikut tawuran, apa yang mungkin akan terjadi? Mungkin saya bisa mendukung Bu, atau bahkan saya bisa cedera. Betul sekali Mbak, dengan memikirkan konsekuensi yang negatif, kamu bisa lebih mudah mengendalikan emosi dan juga menghindari tindakan yang dapat merugikan dirimu sendiri dan juga orang lain. Kita juga bisa membuat jadwal harian untuk mengatur waktu belajar, istirahat, dan kegiatan positif yang lainnya. Apakah kamu siap untuk mencoba ini, Mbak? Iya Bu, saya siap melakukannya. Sekarang kita beralih ke teknik pengkondisian aversi. Jadi tujuan teknik ini adalah untuk mengasosiasikan tindakan terlibat tawuran dengan konsekuensi yang tidak menyenangkan, sehingga Mbak Dia menjadi lebih enggan untuk melakukan tawuran yang akan terjadi nantinya. Misalnya, jika Mbak Dia berpikir tentang tawuran, bayangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa yang menurut Mbak Dia ini yang tidak menyenangkan dilakukan oleh Mbak Dia? Saya mungkin apa ya Bu ya? Saya tidak suka kalau misal harus bersihkan toilet mungkin. Baik Mbak, jadi setiap Mbak Dia ingin terlibat dalam tawuran, bayangkan bahwa kami itu harus membersihkan toilet. Nah, dengan cara seperti itu, pikiran tentang tawuran akan terasosiasi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apakah Mbak Dia bisa mengerti? Baik Bu, saya mengerti. Selain itu, Mbak Dia juga bisa membuat kegiatan yang lebih positif lagi agar bisa dilakukan sebagai pengganti tawuran. Misalnya, Mbak Dia bisa melakukan olahraga, melakukan hobi yang Mbak Dia senangi, dan juga membantu orang tua di rumah. Apa yang kamu lakukan jika ada waktu luang seperti itu, Mbak? Saya biasanya mengambil novel dulu. Bagus Mbak, ketika kamu merasa marah atau diprovokasi oleh pihak sekolah lain atau teman-teman kamu yang lain, cobalah untuk menyalurkan energi itu ke dalam membaca novel yang kamu sukai atau kegiatan positif lainnya. Ini bisa membantu kamu mengurangi stres dan menghindari tindakan yang negatif. Bagaimana menurut Mbak Dia? Baik Bu, saya akan mencoba nasihat Ibu. Cukup sekali Mbak, saya senang mendengar hal itu. Saya percaya bahwa kamu itu bisa mengelola emosi dan perilaku kamu menjadi yang lebih baik lagi. Iya Bu, saya akan mengingat nasihat dari Ibu. Tetapi bagaimana ya Bu agar saya dapat meningkatkan prestasi saya
tentang prestasi saya dan apa yang harus saya lakukan agar tidak terasingkan oleh teman-teman yang ada di kelas saya ya Bu. Mungkin dia bisa melakukan strategi belajar seperti membuat jadwal belajar yang lebih teratur, menggunakan teknik belajar yang lebih efektif, dan juga mengelola waktu dengan baik. Dan akan dia ini merasa tidak diasingkan oleh teman-teman yang dia bisa melakukan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler agar dapat membantu memperbaiki hubungan dan menunjukkan bahwa bagian ini ingin berkontribusi positif dan juga bagian dapat menunjukkan sikap yang lebih ramah dan membantu teman-teman bagian dalam tugas atau proyek kelompok dan juga berusaha untuk terlibat dalam percakapan gitu Mbak. Saya akan mencobanya walaupun harus memerlukan waktu yang cukup lama. Ya Mbak, yakinlah Mbak pasti bisa melakukan itu dan juga semoga akan berhasil dan dapat meningkatkan prestasinya Mbak lagi. Setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan Mbak, tapi jangan jadikan masalah itu sebagai kehindaran, tetapi jadikanlah masalah itu sebagai sesuatu yang terus maju dan juga menjadikan dia ini lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik Bu, memang benar apa yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti Bu bahwa saya harus menerima semua kelas dan belajar agar dapat menggapai cita-cita saya Bu. Dan saya juga sudah mengerti untuk lebih mengendalikan emosi saya agar tidak mudah beremosian atau terprovokasi oleh orang lain Bu. Baik Mbak, syukur kalau begitu. Mbak Dia ini sudah mengerti dan juga Mbak Dia sudah tahu apa yang seharusnya Mbak Dia lakukan. Sekarang bagaimana perasaannya Mbak Dia setelah menyampaikan permasalahan ini kepada saya? Alhamdulillah Bu, saya sudah melalui lega dengan saya berjalan Ibu dan saya menjadi bergerak. Saya untuk saat ini sudah merasa lebih tenang. Alhamdulillah Mbak, kalau begitu Ibu juga ikut senang mendengarkan hal itu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Mbak Dia? Saya rasa cukup Bu. Baik Mbak, kalau begitu kita akhiri proses konseling ini dan juga ini sudah dari akhir bagian proses konseling ini. Baik Mbak, kita akhiri saja proses konseling ini. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya menghormati Ibu. Iya Mbak, nanti saya antarkan. Baik Bu, waalaikumsalam. Silahkan masuk Mbak. Ya Bu, terima kasih. Silahkan duduk di sini ya Mbak. Terima kasih Bu. Ibu senang sekali berjumpa denganmu Mbak. Baik Bu, saya juga senang. Bagaimana kabarnya Mbak Dia hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini cukup baik. Syukurlah Mbak kalau begitu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan beberapa cara untuk mengelola emosi dan mencegah terlibat dalam tawuran. Bagaimana perkembangannya sejak saat itu Mbak? Baik Bu, saya sudah mencoba teknik pengelolaan diri yang Ibu ajarkan kepada saya. Nah, setiap kali saya merasa terprovokasi atau marah, saya berusaha untuk mengambil nafas dan menghembuskannya sebanyak paling tidak sampai 10 kali. Ini membantu saya menjadi lebih tenang dulu. Bagus sekali itu Mbak. Itu adalah langkah yang sangat positif. Apakah Mbak Dia mengalami situasi yang memicu emosi lagi sejak pertemuan kita terakhir ini Mbak?
Ya Bu, ada beberapa kali saya merasa diprovokasi oleh teman dari sekolah lain. Akan tetapi saya rajin untuk mengandalkan diri dan tidak daripada tawuran lagi dulu. Luar biasa ya Mbak, Ibu sangat bangga dengan kemajuan Mbak Dia. Bagaimana dengan upaya Mbak Dia untuk meningkatkan prestasi dan memperbaiki hubungannya dengan teman-temannya Mbak Dia? Baik Bu, saya sudah mulai membuat jadwal belajar yang teratur seperti yang Ibu sarankan. Prestasi saya juga sudah mulai membaik, walaupun masih banyak yang perlu saya usahakan ya Bu. Dan saya mencoba untuk lebih aktif di kelas dan berusaha untuk membantu teman-teman saya yang berada di kelas juga Bu. Baik Mbak, perubahan-perubahan ini adalah tanda bahwa Mbak Dia sedang berkembang dengan baik. Apakah Mbak merasa sudah lebih diterima oleh teman-temannya? Ya Bu, saya merasa lebih diterima dan tidak terlalu diasingkan. Saya merasa lebih nyaman di kelas sekarang. Alhamdulillah Mbak, itu kemajuan yang sangat baik. Ibu senang mendengarkan bahwa Mbak merasa lebih diterima oleh teman-temannya dan juga merasa nyaman di kelas. Apakah ada hal lain yang ingin Mbak Dia bicarakan atau butuhkan bantuan lagi Mbak? Ibu, saya masih merasa ada kesulitan untuk tetap fokus pada tujuan saya, terutama ketika ada tekanan dari teman-teman yang terlibat dalam tawaran tersebut. Memang tidak mudah Mbak itu, namun penting untuk selalu diingat bahwa tujuan jangka panjang Mbak Dia dan dampak positif dari perubahan yang sudah Mbak lakukan. Bagaimana jika kita membuat daftar alasan kuat mengapa Mbak ingin menghindari tawuran dan tetap fokus pada tujuan Mbak Dia? Ide yang bagus Bu, saya pikir itu bisa membantu saya untuk tetap termotivasi. Mari kita buat daftar tersebut. Apa alasan pertama yang paling penting bagi Mbak Dia? Mungkin saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya Bu. Mereka sangat berharap saya bisa berprestasi sehingga mencapai cita-cita saya. Baik Mbak, itu alasan yang sangat kuat. Apakah ada lagi alasan yang Mbak Dia pikirkan? Saya ingin mencapai prestasi yang baik dan ingin membawa sejarah universitas yang cukup baik juga Bu. Baik Mbak, itu sangat luar biasa. Dan bagaimana dengan dampak positif lainnya yang Mbak Dia rasakan dari perubahan perilaku ini? Saya merasa lebih tenang Bu dan tidak khawatir lagi dihukum ataupun cedera. Saya juga merasa hubungan saya dengan teman-teman semakin baik juga Bu. Itu sangat baik Mbak, dengan memiliki daftar alasan ini Mbak Dia dapat selalu mengingat mengapa penting untuk menghindari tawuran dan lebih fokus pada tujuan positif. Bagaimana perasaan Mbak Dia sekarang setelah membuat daftar alasan yang lebih kuat itu Mbak? Mungkin saya merasa lebih termotivasi ya Bu, dan yakin bahwa saya bisa tetap di jalur yang benar. Ibu juga yakin Mbak Dia bisa melakukannya. Ingat, setiap perubahan positif itu memerlukan waktu yang sangat cukup lama dan juga bertahap dan butuh kesabaran. Jika Mbak merasa butuh bantuan lagi, Mbak Dia bisa menceritakan permasalahan yang Mbak dihadapi kepada Ibu. Terima kasih banyak Bu, saya merasa lebih kuat dan siap menghadapi tantangan. Alhamdulillah Mbak, Ibu ikut senang. Apa ada yang ingin disampaikan lagi oleh Mbak Dia? Sudah Bu, terima kasih banyak Bu, saya sudah merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi tantangan lebih lanjut. Iya Mbak, sama-sama. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dia karena sudah meluangkan waktunya untuk kesini ya Mbak.
Mari saya anggarkan ya.